Salah satu masalah terbesar menjadi presiden adalah tidak semua informasi bisa sampai apa adanya. Gaya kerja istana mungkin berbeda pada setiap masa kepresidenan. Tetapi satu hal saya yakin tetap sama, istana bukan hanya menyaring siapa yang boleh bertemu presiden, tetapi juga menyaring informasi apa yang boleh sampai kepada presiden. Penyaringan informasi itulah yang berbahaya. Kebenaran yang disaring perlahan-lahan dapat berubah menjadi kebenaran yang dimanipulasi. Data yang diolah terlalu jauh dapat membuat presiden mengambil keputusan yang keliru. Misalnya, tentang pertumbuhan ekonomi dan angka-angka penting lainnya menurut Badan Pusat Statistik. Tolong dicek betul, Pak. Mintalah angka yang sebenarnya. Lebih baik Bapak menerima kenyataan yang pahit daripada disuguhi data yang manis tetapi palsu. Sebab, kalau angka statistik yang seharusnya bersifat pasti saja sudah dikorupsi, maka arah kebijakan negara juga beresiko tersesat. Karena itu Bapak Presiden, pandangan ini akan saya sampaikan apa adanya. Mungkin tidak selalu menyenangkan untuk didengar, tetapi bagi saya inilah salah satu cara membantu Bapak dan jauh lebih penting membantu Republik. Membacanya jangan sambil marah loh Pak. Sebab menurut dugaan saya, ketakutan kepada kemarahan Bapak itulah yang mungkin menyebabkan orang-orang di sekeliling Bapak tidak berani menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya. Saya masih ingat pernah dimarahin Bapak di apartemen Dharma Wangsa. Waduh, ngeri Pak. Dimarahin mantan Danjen Kopassus saja sudah menegangkan. Apalagi sekarang Bapak sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pasti lebih ngeri lagi. Bapak, saya akan mencoba rutin memberi masukan. Terutama mengenai dua masalah besar, konstitusi dan korupsi. Hari ini kita membahas konstitusi. Lebih tepatnya, bagaimana mekanisme konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Mengapa saya membahas masalah ini? Pada Senin 20 Juli 2026 muncul satu peristiwa yang sudah ramai diperbincangkan halayak. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk di bagian bawah sejajar dan bersebelahan dengan para menteri koordinator. Ia tidak duduk sejajar dengan Bapak. Sependek ingatan saya, peristiwa semacam ini sangat langka dalam sejarah Republik. Baru pertama kali terjadi. Karena itu menarik dan penting secara ketatanegaraan. Saya tidak tahu apakah Bapak menyadari posisi duduk tersebut. Apakah itu atas arahan Bapak? Apakah itu keputusan protokoler istana? Atau ada arahan dari pihak lain? Namun apapun alasannya, posisi duduk wakil presiden mempunyai makna dan konsekuensi ketatanegaraan yang serius. Posisi wakil presiden yang tidak sejajar dengan presiden bukan sekedar persoalan teknis rapat. Kalau pihak istana menjelaskan bahwa itu hanya masalah teknis, maka teknis yang demikian harus dikoreksi. Sebab protokoler bagi presiden dan wakil presiden bukan sekedar urusan kursi, ini urusan konstitusi. Presiden adalah R1, wakil presiden adalah RI2. Keduanya memang memiliki kedudukan yang berbeda, tetapi berada dalam satu lembaga kepresidenan, dipilih dalam satu pasangan. Karena itu dalam acara resmi ketatanegaraan, termasuk sidang kabinet paripurna, presiden dan wakil presiden seharusnya ditempatkan duduk sejajar. Tidak harus selalu persis bersebelahan, tetapi harus sejajar. Dalam sidang di MPR misalnya, presiden dan wakil presiden mungkin tidak duduk persis berdampingan, namun posisinya tetap sejajar. Mengapa? Karena kesejajaran mengandung makna konstitusional. Posisi presiden tidak boleh dibuat lebih tinggi secara simbolis, bahkan sekedar lebih maju dapat menimbulkan tafsir yang keliru. Menempatkan wakil presiden Gibran di bawah Presiden Prabowo, menurut pandangan saya, merupakan kekeliruan protokoler kepresidenan dan penyimpangan dari konvensi ketatanegaraan. Apalagi jika wakil presiden justru ditempatkan sejajar dengan para Menko, kesalahan konstitusionalnya menjadi berlapis-lapis. Mungkin ada yang mengatakan, itu hanya soal kursi, jangan dibesar-besarkan. Keliru. Bernegara mempunyai aturan main, bernegara mempunyai hukum, bernegara mempunyai konstitusi. Seorang presiden mengucapkan sumpah untuk menjalankan undang-undang dasar dan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Sumpah itu bukan rangkaian kata tanpa makna. Sumpah itu mempunyai bobot moral, bobot hukum, dan bobot sakral konstitusional. Kecuali Bapak Presiden memang sedang mengirimkan pesan politik tertentu dengan menurunkan posisi duduk Wakil Presiden Gibran menjadi sejajar dengan para Menko. Sebagai tindakan protokol konstitusional tidak tepat, tetapi sebagai simbol politik dan penilaian moral, terus terang saja saya sangat setuju.
Jangankan sekedar menurunkan posisi duduk Gibran, memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional pun menurut pandangan saya layak dilakukan. Sebab sejak awal pencalonannya sebagai Wapres telah menimbulkan persoalan konstitusional yang sangat serius. Bagi saya, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurut pandangan saya, terdapat berbagai alasan pemakzulan yang layak dilaksanakan secara konstitusional, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, dugaan kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela, hingga persoalan apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu semua itu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, melibatkan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan politik konstitusional di MPR. Detailnya akan saya sampaikan dalam surat berikutnya. Namun, satu hal penting, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi memberikan kesempatan kepada presiden untuk mengusulkan 2 calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Artinya, Republik masih mempunyai jalan konstitusional untuk memperoleh wakil presiden baru yang lebih kompeten, lebih berwibawa, lebih mampu membantu presiden menyelamatkan negara. Ada baiknya Indonesia mempunyai wakil presiden baru sebelum 2 tahun masa pemerintahan Bapak pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian, Republik ini masih mempunyai harapan. Paling tidak, sedikit harapan kepada Presiden Prabowo Subianto. Meskipun seorang rekan saya, Profesor Hukum Tata Negara, pernah mengingatkan, jangan terlalu berharap dan percaya kepada Prabowo. Sebab katanya berharap dan percaya secara berlebihan kepada Prabowo bisa berarti menyekutukan Tuhan. Dan itu artinya syirik, haram hukumnya. Sekian dahulu Bapak Presiden, sampai berjumpa dalam surat kami. Dan saya ingin membacakan surat dari sahabat saya, ya, sebenarnya junior saya di Fakultas Hukum UGM, tapi kopromotor saya di ketika saya ngambil doktor, ya. Jadi Profesor Denny Indrayana SH LLM PhD, ya. Sekarang banyak mukim di Australia, dan suratnya ini menarik untuk Presiden Prabowo. Nah, saya ingin membacakan, ya, sebagai selingan kita, instead of kita bicara terus mengenai ijazah palsu. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan, ya, buku kontroversi vaksin, ya, Jalan Pintas Mengubah Dunia, yang ditulis oleh Dr. Tifa, dan ya, saya diberikan amanat, ya, untuk mempublikasikannya. Buku yang luar biasa, 734 halaman, dan kalau Anda berminat untuk membelinya, ya, silakan hubungi nomor-nomor yang tertera nanti di video ini. Oh, video ini, ya. Saking beratnya bukunya lebih jatuh, ya. Oke, begitu, ya, saudara sekalian, dan saya ingin membacakan, wah, ini memang harus dinikan, ya. Nah, biar ada keseimbangan, ya. Jadi biar ini, ya, ini ada, silakan, ya, ada hubungi Asti, Indah, Dina, gitu, ya, di nomor-nomor yang tertera. Nanti bisa dilihat, ya, sepanjang video ini. Luar biasa bukunya, ya. Ini bukan kumpulan tulisan, tapi ini sebuah karya yang konon menurut kalau kita lihat record Dr. Lewis misalnya, wah, nggak gampang itu ngomong tentang vaksin, apalagi berbau-bau yang bagaimana, gitu, ya. Oke, coba kita bacakan surat dari Denny Indrayana ini, dan ini luar biasa nantinya, ya. Oke, ini juga surat yang luar biasa, karena itu pagi tadi, sudah berapa hari surat ini sesungguhnya, tapi pagi tadi ketika saya membacanya, wah, ini harus saya bacakan, ya, untuk penanda semangat kita juga, ya, di pagi ini. Oke, sobat semuanya, coba kita bacakan, ya. Londo ireng di Republik Anti Kritik, Denny Indrayana, advokat Indonesia dan Australia. Bapak Presiden Prabowo, selamat minggu pagi. Dia minggu pagi yang lalu, ya. Izinkan saya bersurat lagi seperti biasa, apa adanya saja. Ada 2 kegemaran Bapak yang belakangan membuat saya deg-degan. Pertama, sering berpergian ke luar negeri.
Kedua, berpidato berjam-jam di dalam negeri, terutama ketika sudah meninggalkan teks resmi. Setiap Bapak mulai berimprovisasi, saya membayangkan para staf menahan napas. Mereka mungkin tersenyum di barisan depan, tetapi jantungnya berlari kemana-mana. Takut ada lagi kalimat yang melompat dari podium, lalu menjadi berita sebelum pidatonya selesai. Yang gembira tentu wartawan dan warganet. Ada bahan baru, ada potongan video baru, ada lagi yang membuat kita tertawa. Sayangnya belum tentu membuat kita bangga. Dino Patijalal pernah meminta Bapak mengurangi kunjungan ke luar negeri. Saya punya permintaan lain. Kurangilah pidato panjang di dalam negeri. Jangan tertipu tepuk tangan relawan yang meminta Bapak terus bicara. Bisa jadi mulut mereka berteriak lanjutkan, tapi hati kecilnya berbisik lirih, berhenti Pak. Indonesia memerlukan presiden yang gesit beraksi, bukan terlalu lama berorasi. Lalu tibalah pidato puncak hari lahir ke-28 PKB. Dari podium Bapak berkata, londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan? Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. Kalimat itu pendek, gemanya panjang. Bukan kali pertama kelompok kritis kepada kekuasaan diberi cap pengkhianat, antek asing, tidak nasionalis. Sekarang ditambah satu istilah lama dari gudang kolonial, londo ireng. Saya percaya Bapak bukan orang munafik. Omon-omon tidak anti kritik, tetapi kata dan mata justru menghardik. Kalau saya menjadi Bapak, jabatan pertama yang saya angkat adalah staf khusus pembisik. Orang yang setiap pagi wajib membawa kabar buruk, menyampaikan kritik paling pahit, dan mengatakan kepada Bapak Presiden, Bapak keliru. Presiden tidak perlu mencari pujian. Pujian akan datang sendiri, bahkan tanpa diundang. Di sekitar kekuasaan selalu terjadi inflasi pemuja. Kabar baik membanjir dari segala penjuru. Kabar buruk tersangkut di pagar istana. Yang langka justru suara jujur. Yang langka justru orang yang berkata apa adanya, bukan ada apanya. Yang langka justru orang yang berani berkata tidak. Jangan terlalu berharap kepada bawahan, Bapak Presiden. Banyak yang bermental hamba sahaya. Jangan pula terlalu berharap kepada kabinet koalisi. Sebagian mendukung selama kursi menteri masih empuk dan anggaran target korupsi masih bisa diketuk. Dalam sistem republik yang demokratik, tidak ada yang lebih berbahaya dari presiden yang anti kritik. Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi masa kini sering tidak mati oleh kudeta. Ia melemah perlahan dari tangan pemimpin terpilih sendiri. Lembaga pengawas dilemahkan, lawan didelegitimasi, dan kritik diperlakukan sebagai permusuhan. Tidak selalu ada tank di jalan, tidak selalu ada tentara di studio televisi. Kadang demokrasi mati sambil tepuk tangan ketika semua partai masuk koalisi dan semua suara berbeda dianggap pengkhianatan. Paling berbahaya jika presiden tidak mempunyai oposisi yang nyaring mengawasi. Tidak ada kelompok kritis yang mengingatkan. Ingat, tidak ada presiden yang sempurna. Presiden juga manusia. Presiden pasti pernah salah. Ya. Karena itu, kritik kepada penguasa bukan gangguan demokrasi. Kritik adalah syarat demokrasi. Republik tanpa kritik mudah tergelincir menjadi pemuja kepada orang, bukan kesetiaan kepada konstitusi. Timothy Snyder dalam On Tyranny menulis tentang bahaya kepatuhan yang diberikan terlalu dini kepada penguasa. Ketika orang-orang dahulu menunduk sebelum diperintah, kekuasaan memperoleh ruang yang bahkan tidak pernah dimintanya. Disitulah demokrasi mulai kehilangan tulang belakang. Tanpa oposisi parlemen yang nyaring, kebijakan lebih rentan diselewengkan. Rumus klasik Robert Klitgaard dalam Controlling Corruption sederhana. Corruption sama dengan monopoli plus discretions minus accountability. Korupsi tumbuh ketika kekuasaan dimonopoli, diskresi membesar, dan pertanggungjawaban mengecil. Sekarang arah negara seperti berjalan dengan rem pengawasan yang blong. Lembaga-lembaga negara cenderung dikooptasi.
Hampir semua partai merapat ke koalisi. PDI Perjuangan pun tidak terdengar nyaring sebagai oposisi. Entah takut kasus lama korupsi rentan dibuka lagi, entah khawatir jauh dari pundi-pundi. Ketika kontrol formal dimandulkan karena semua diajak masuk ke dalam koalisi, pengawasan dari luar menjadi semakin terpenting. Disitulah peran masyarakat sipil, LSM, media, akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat madani lainnya. Mereka bersuara bukan tanpa risiko. Kekuasaan biasanya mempunyai 3 cara untuk melumpuhkan kritik: dibeli, dikriminalisasi, lalu jika 2 cara itu gagal, dihabisi. Nauzubillah ya. Pertama, dibeli. Tidak selalu dengan koper dolar atau janji emas dari brankas entah di rumah siapa. Kekuasaan punya cara yang lebih rapi. Kursi menteri, komisaris BUMN, duta besar, proyek konsesi, atau minimal anggaran buzzer untuk memuja pemerintah. Kritik yang sudah dibeli tidak lagi menggigit, ia hanya menggonggong sesuai pesanan. Kedua, dikriminalisasi. Jika tidak bisa dibeli, kesalahan dapat disulap menjadi kejahatan. Pelanggaran administrasi simsalabim berubah menjadi korupsi. Penegakan hukum menjadi senjata untuk melumpuhkan lawan. Padahal kesalahannya mungkin hanya satu, terlalu berisik mengkritik. Hukum tidak lagi mencari keadilan, hukum menjadikan lawan sebagai sasaran. Ketiga, dihabisi. Inilah wajah kekuasaan yang paling pengecut. Ketika kritik aktivis dijawab dengan penculikan, ketika arsenik membungkam keberanian almarhum Munir, ketika air keras membutakan mata Novel Baswedan dan Andri Yunus. Dibeli, dikriminalisasi, dihabisi, 3 kata itu perlu diulang, bukan untuk membosankan, tetapi supaya kita tidak lupa bagaimana kekuasaan bekerja ketika kritik dianggap musuh bangsa. Bapak Presiden, kelompok yang bersikap kritis bukan pengkhianat negara. Menyamakan kritik dengan pengkhianatan adalah kekeliruan berpikir yang fatal dan wajib diluruskan. Negara bukan hanya pemerintah, pemerintah bukan hanya presiden. Mengkritik presiden bukan berarti membenci negara. Seseorang justru dapat mengkritik presiden karena mencintai republik, bukan karena membenci Prabowo. Sebagai tentara, Bapak mestinya terlatih membaca peta pertempuran. Musuh tidak selalu berada di luar pagar. Kawan tidak selalu duduk di dalam lingkaran. Mereka yang berteriak mengingatkan belum tentu lawan. Mereka yang diam mengamini belum tentu kawan. Lawan tidak selalu oposisi, kawan tidak selalu koalisi. Koruptor, Bapak Presiden, merekalah pengkhianat bangsa yang sesungguhnya. Mereka jelas tidak duduk di bangku oposisi yang sulit memperoleh proyek makan bergizi. Koruptor ada lingkaran koalisi Bapak sendiri, ada di lingkaran maksudnya. Mereka menyamar menjadi menteri, Jampitsus, kepala BGN. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai bunker perlindungan. Bertopeng seolah alim menjadi pejabat, aparat penegak hukum, oligarki, haji, pencari proyek, bahkan pembisik sehari-hari. Yang pasti kritik adalah vitamin bagi kekuasaan. Dalam kondisi negara yang sedang sakit, dosisnya perlu ditambah, bukan dibeli, bukan dikriminalisasi, apalagi dihabisi, meskipun hanya sebatas kata-kata melalui podium orasi. Ingat Bapak Presiden, pemimpin yang senang dipuji tapi meradang dikritisi akan lebih rentan diberhentikan oleh rakyatnya. Pemilik republik yang sebenarnya. Kritik adalah cara rakyat mengingatkan presiden bahwa mandat hanyalah titipan. Titipan itu sementara. Kesabaran rakyat pun ada batasnya. Republik bukan hak milik presiden. Republik adalah milik rakyat. Jadi jangan panggil wartawan, pengamat, akademisi, dan LSM sebagai londo ireng hanya karena mereka tidak ikut bertepuk tangan. Ingat, mereka adalah alarm pengingat agar Bapak Presiden tidak makin jauh tersesat. Sampai berjumpa dengan surat saya berikutnya. Ya, sobat RH sekalian, itu dari Denny Indrayana ya. Saya ingin melihat apa komentar sobat RH sekalian ya. Tapi kalau saya mau mengatakan kritik is kritik, begitu ya. Belum tentu benar kritik tersebut, tetapi kritik dibutuhkan
sebagai sebuah vitamin atau barangkali juga obat pahit ketika dicicipi, tetapi menyembuhkan atau paling tidak memberikan kesadaran kepada kita. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan ya ini didengarkan. Saya sendiri kadang-kadang merasa dilema ya mengkritik pemerintahan ini, karena tadi banyak teman-teman yang sudah masuk dalam pemerintahan dan selalu mengatakan sudahlah, tidak usah mengkritik. Padahal kalau tidak ada orang yang mengkritik, maka pemerintahan tidak akan pernah aware dengan hal-hal yang barangkali kurang. Korupsi itu adalah sesuatu yang nyata, seperti yang dikatakan Denny Indrayana. Korupsi adalah sesuatu yang nyata. Jadi musuh kita adalah koruptor. And then koruptor itu tidak bersemayam di luar orbit pemerintahan. Dia justru berada di sekitar atau di seputar pemerintahan. Dan bukan tidak paham Presiden Prabowo siapa saja yang seharusnya dibidik atau diringkus dengan perkara korupsi besar. Tetapi masalahnya adalah ruwetnya koalisi kekuasaan membuat hal itu seperti benang kusut yang sulit diuraikan. Seperti as if ya. Padahal sesungguhnya bisa dilakukan bila ada ketegasan. Sobat sekalian ya, saya sering mengatakan bahwa pemilu kita itu adalah pemilu comberan. Penuh dengan kekotoran, penuh dengan kecurangan, money politics, penggunaan aparatus, kekuasaan, state facilities, state financial resources, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan aparat, menggunakan uang negara, menggunakan fasilitas negara untuk curang. Tetapi saya berharap bahwa mereka yang terpilih itu ada unenlightened leader. Mereka yang terpilih itu adalah orang yang sadar betul karena muncul dari kecurangan, dari kecomberan, maka kemudian memiliki kesadaran yang meloncat agar kemudian hal ini tidak terjadi lagi. Nah, kita semua masih berharap Presiden Prabowo mampu menjadi unenlightened leader. Kadang-kadang kita kehabisan kata untuk mengatakan apa yang sesungguhnya. But don't worry about me, for example. Saya sudah from the beginning saya sudah mengatakan saya tidak tertarik untuk ikut dalam lingkaran kekuasaan, bukan karena kekuasaan itu tidak enak atau menghindari tanggung jawab, hanya ingin mengatakan kepada halayak bahwa ada loh orang yang mau menyampaikan kritik itu bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena cinta Republik ini. Cuma memang kadang-kadang salah diartikan sebagai sikap yang terlalu keras. Ya. Jadi kepada pemerintahan Prabowo, kita melembutkan hati dalam mengkritik. Karena kita masih berharap pemerintahan ini baru berjalan menjelang 2 tahun Oktober nanti. Dan kita berharap nanti setelah 2 tahun itu ada langkah-langkah keras dan tegas dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk membersihkan petualang korupsi di sekitarnya atau di seputarnya. Begitu saudara sekalian ya. Coba kita lihat ya, once again kalau mau membeli kontroversi vaksin, jalan pintas mengubah dunia karya Dr. Tifa, silakan ya hubungi nomor-nomor yang tertera ya. My responsibility is just to inform you that buku ini sudah terbit ya, 734 halaman dan merupakan karya bukan kumpulan tulisan ya, betul-betul buku yang bulat. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat ya komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini. Oke. Nah, saking lamanya saya tidak tidak langsung ini, tiba-tiba saya nggak tahu caranya, seperti kehilangan kehilangan komentar hidupnya.
Coba kita lihat ya di HP. Jadi sekali lagi sobat RH sekalian ya, kita combine ya dengan ini semua ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara mengenai ijazah palsu, tapi kita coba bicara hal-hal lain yang tentu dalam di diri banyak hal yang harus kita bicarakan nih ya. Coba lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di antara kita Antartika dan anti kritik ya. Pak Prabowo selaku Presiden RI setiap pidatonya tidak menunjukkan kesejukan untuk rakyat ya. Kemudian selamat pagi Bang, Taiwan hadir. Kemudian soal Udin nanti kita akan bicara yang lain ya. Democracy is broken when people are limited by time restrictions on chatting on live command. Kemudian apa lagi ya? Kritik yang kurang benar, yang salah tak sampai menjatuhkan negara. Penggunaan kekuasaan yang salah bisa meruntuhkan, merusaknya, tapi manakala benar menjadikan rakyat dan negara maju. Oke, good ya, good point. Saya setuju sama Pak Presiden, asalkan ada garansi tidak ada korupsi dan jujur. Oke. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, ini adalah pendapat ya, perspektif. Jadi jangan khawatir juga bahwa saya berpikir bahwa negara kita masih negara demokrasi ya, masih negara konstitusional, constitutional democracy, demokrasi yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Jadi mudah-mudahan bahwa ini adalah soft critics actually ya. Jadi jangan terlalu dirisaukan juga.